Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membagikan 3 resep ide jualan minuman kekinian dan viral yang pasti ini bakalan laris manis ya. Langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, kita buat jeli kelapa mudanya. Siapkan pan, masukkan 2 saset Nutrijel kelapa. Di sini saya pakai yang kemasan 10 gram. Setelah itu, tambahkan 5 sendok makan gula pasir, 1 saset santan instan, kemasan 65 ml, dan 700 ml air. Diaduk-aduk dulu. Lalu, nyalakan kompor, masak sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, angkat, pindahkan ke wadah dan biarkan sampai set. Setelah set, kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Langkah selanjutnya, buat jeli cincaunya. Siapkan pan, masukkan 1 saset Nutrijel cincau, 5 sendok makan gula pasir, dan 800 ml air. Masak sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, angkat, pindahkan ke wadah, dan biarkan set. Setelah set, lalu potong kotak-kotak seperti ini. Setelah itu sisihkan. Selanjutnya kita buat agar-agar hijaunya. Siapkan pan, masukkan 1 saset agar-agar putih, 5 sendok makan gula, 800 ml air, dan sedikit pewarna hijau. Masak sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, pindahkan ke wadah, lalu sisihkan. Setelah set, lalu potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buat sagu mutiaranya. Siapkan pan, masak 1 liter air. Setelah mendidih, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara, beri sedikit pewarna merah, lalu masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan apinya, lalu biarkan posisi panci tertutup. Kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, masak lagi sagu mutiaranya selama 10 menit.
Kemudian tutup pancinya dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin ini kita bilas dengan air matang yang dingin agar sagu mutiaranya tidak saling menempel. Langkah selanjutnya kita buat kuah creamy-nya. Siapkan pan, masukkan 100 gram creamer, 5 sendok makan gula, 500 ml air, lalu aduk-aduk dahulu sampai rata. Lalu tambahkan 2 saset susu kental manis. Kemudian nyalakan kompor, masak sambil terus diaduk dan jangan lupa gunakan api kecil aja. Nah, dan yang terakhir tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air ya. Aduk-aduk sampai mengental dan mendidih. Lalu angkat dan sisihkan. Setelah itu siapkan 3 sendok makan biji selasi, beri 100 ml air panas, aduk-aduk dan biarkan sampai mengembang. Untuk penataannya siapkan cup, di sini aku pakai yang ukuran 18 ons. Masukkan agar-agar hijau, lalu kelapa muda. Setelah itu mutiaranya kita tempelkan di pinggir-pinggir agar kelihatan menarik ya teman-teman. Setelah itu beri es batu secukupnya. Kemudian kita masukkan cincau hitam. Setelah itu tuangkan kuah creamy-nya. Setelah itu beri irisan alpukat. Dan 1 sendok makan susu kental manis supaya tambah creamy-nya ya teman-teman. Biji selasi. Dan yang terakhir beri parutan keju.
Nah, ini dia tampilannya. Bagaimana cantik ya? Beneran ini rasanya enak banget. Super creamy dan ini cocok banget untuk ide jualan takjil dan pastinya akan laris manis. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum. Untuk langkah pertama, saya siapkan pan, lalu didihkan air. Kemudian di sini saya siapkan 1 sendok teh SP. Setelah air mendidih, kemudian SP-nya saya tim seperti ini di atas air mendidih. Aduk-aduk sampai SP-nya mencair seperti ini. Lalu ini saya angkat dan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya siapkan 300 gram stroberi, kemudian ini mau saya rendam dulu dengan air garam. Siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh garam, kemudian saya masukkan 700 ml air biasa. Kemudian saya masukkan stroberinya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian ini saya rendam selama kurang lebih 10 menitan. Setelah 10 menit, kemudian stroberinya saya cuci sampai bersih. Dan ini dia buah stroberinya, sudah saya buang daunnya dan siap digunakan. Untuk langkah selanjutnya, saya buat whipped cream versi ekonomisnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 2 bungkus susu kental manis, 1 sendok makan gula halus, dan 1 sendok teh SP yang tadi saya sudah tim. Lalu tambahkan 100 ml air es. Kemudian ini saya kocok dengan mixer sampai adonan menjadi kaku seperti ini. Mixer dengan kecepatan tinggi dan ini aku mixer selama 5 menitan. Dan hasilnya seperti ini ya. Tekstur whipped cream yang aku buat ini memang teksturnya lembek seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, lalu whipped creamnya saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut saya buat smoothie stroberinya. Masukkan 300 gram stroberi. Lalu tambahkan 5 sendok makan sirup gula. Saya pakai yang seperti ini, atau bisa juga diganti dengan 4 sendok makan gula pasir.
Lalu tambahkan 1 bungkus susu kental manis, 200 ml susu full cream, dan 500 ml air dingin atau air es. Kemudian ini saya blender sampai benar-benar halus. Kemudian di sini saya iris 4 buah stroberi, nanti buat hiasan atasnya agar kelihatan lebih cantik. Kemudian saya siapkan cup es, ini saya pakai ukuran 18 ounce. Kemudian ini saya hias tepiannya dengan selai stroberi seperti ini. Hias semua cupnya. Kemudian masukkan jus stroberinya. Di tahap ini boleh dimasukkan es batu kalau kalian suka ya. Lalu tambahkan jus stroberinya sampai 3/4 bagian seperti ini. Lalu tambahkan whipped cream yang tadi saya buat, tambahkan sampai gelas cupnya penuh seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan parutan keju di atasnya. Lalu saya hias dengan potongan buah stroberi di atasnya. Kemudian saya tutup kemasan dan ini siap disajikan atau dijual ya. Ini dia tampilan smoothie strawberry and fruitnya, cantik sekali ya. Walaupun ini versi ekonomis, tapi ini rasanya enak banget. Whipped creamnya lembut dan nggak bikin enek, walaupun tadi hanya beberapa bahan saja. Perpaduan rasa asam manisnya nyegerin banget ya teman-teman. Apalagi dipadukan dengan parutan keju, jadi tambah enak ya. Ini cocok banget dijadikan sajian untuk ide jualan saat cuaca panas seperti ini. Pasti laris manis ya teman-teman. Untuk langkah pertama, saya buat cendolnya dulu. Di sini saya siapkan 5 lembar daun pandan, lalu saya potong-potong dan 600 ml air, kemudian blender dan saring.
Siapkan wadah, masukkan tepung beras sebanyak 6 sendok makan atau 60 gram, lalu 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 1 saset Nutrijel blend kemasan 15 gram. Kemudian tuang air 600 ml air jus pandannya, lalu aduk-aduk dan saring agar tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonan teksturnya lebih mengental serta meletup-letup. Lalu masukkan adonan ke plastik segitiga. Kemudian siapkan wadah, beri air dan es batu, lalu semprotkan adonan pelan-pelan seperti ini. Kalau kalian pakai cetakan cendol, bisa langsung dituang di cetakan. Tapi kalau tidak ada, pakai cara ini juga oke ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Ini dia hasil cendolnya, hasilnya kokoh, warnanya juga cantik. Ini kita sisihkan dahulu ya. Sekarang saya buat gula merahnya. Siapkan pan, masukkan 150 gram gula merah, tambahkan 1 lembar daun pandan dan 150 ml air, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan 2 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Masak dan aduk-aduk kalau sudah mendidih, lalu angkat. Dan disaring ya teman-teman agar bersih dari kotoran dari gula merahnya. Sekarang saya buat kuah santannya. Siapkan pan, masukkan 400 ml santan. Untuk tingkat kekentalannya tergantung selera masing-masing. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang waktunya disajikan. Siapkan gelas atau mangkok, masukkan gula merah, lalu es batu. Kemudian masukkan cendolnya, lalu santannya. Nah, ini dia tampilannya ya. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Rasanya nyegerin, manis, gurih, serta lembut dari cendolnya. Ini terasa banget ya. Ini bisa untuk sajian keluarga tercinta atau untuk ide jualan bisa banget. Dengan bahan seadanya, kita sudah bisa buat cendol seenak ini ya teman-teman. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.